Setelah Daem memberitahu tentang penyakitnya, dia kemudian meminta maaf kepada JH. Soyoung yang mendengar semua itu tentu saja terlihat sangat kaget. Kemudian Soyoung pergi. JH pun meminta Daem untuk tetap di kamarnya. Daem terlihat sangat panik karena dia baru mengungkapkan semua rahasia yang telah dia sembunyikan. Sementara JH mendatangi Soyoung. Soyoung mengungkapkan semua rasa kecewanya kepada JH. Namun JH beralasan bahwa hanya Daem yang bisa menghayati peran Giwon. Hal itu pun tentu saja membuat Soyoung sangat marah dan menganggap bahwa JH adalah orang yang gila. Dia merasa bahwa JH sebaiknya tetap bersembunyi di dalam kamarnya. Jika JH terus membohongi semua orang, itu justru bisa menghancurkannya. Soyoung kembali bertanya apakah JH benar-benar masih akan menggunakan Daem. Karena dia mempunyai resiko bisa meninggal sewaktu-waktu saat syuting. Sedangkan Soyoung juga tidak yakin dengan apa yang akan dia lakukan. Karena bisa saja dia membongkar semuanya dan kemudian pergi. Tak lama Daem menyusul mereka dan memayungi JH. Namun JH justru pergi meninggalkan Daem. Daem pun terlihat sangat sedih karena semuanya telah terbongkar. Nah, kemudian Daem kembali ke kamarnya dan hendak memakan roti sandwich. Dia pun teringat dengan kenangannya bersama Soyoung. Keesokan harinya saat Daem bangun pagi, dia sangat bersyukur karena sampai hari ini dia masih hidup. Sementara saat JH sedang berbincang bersama Chulmin, dia bertanya bagaimanakah cara membedakan bahwa itu cinta atau bukan. Chulmin menduga bahwa JH bukanlah tipe yang mengakui. Tetapi bagi Jimmy, JH adalah orang yang masih bingung dengan perasaannya. Mereka berdua pun beranggapan bahwa semua itu soal keberanian. Para staf dan pemain mendapat jatah libur 2 hari. Daem akan kembali ke Seoul dan mengunjungi rumah sakit. Junbyung juga bersedia untuk mengantarnya. Tetapi hari itu juga merupakan hari peringatan kematian ibu JH. Kemudian saat Daem keluar, dia terlihat mendekati Eunho. Eunho pun meminta Daem untuk jalan-jalan bersamanya setelah dia kembali dari Seoul. Tiba-tiba JH datang. Tetapi kemudian JH pergi bersama Chulmin. Tak lama Daem mendekati JH dan mengatakan bahwa mereka bisa kembali ke Seoul bersama dengan diantar oleh Junbyung. Karena Daem akan pergi ke rumah sakit, dia takut Junbyung akan mengetahui penyakitnya. Kemudian JH menawarkan diri bahwa dialah yang akan mengantar Daem untuk kembali ke Seoul. Karena mereka sudah mempunyai kesepakatan. Tak lama Young datang. Dia mengucapkan terima kasih karena manajernya memberikan truk kopi untuk para staf. Tentu saja Daem terlihat sangat bingung. Mereka pun mendatangi truk kopi tersebut. Tak lama Direktur Go datang. Ternyata dialah yang mengirimkan truk kopi itu untuk Daem. Tentu saja Junbyung bingung karena dia tidak merasa memesan truk kopi itu. Direktur Go masih mencoba untuk merayu Daem agar masuk ke agensinya. Tak lama Jae-in pun datang. Seungwon tidak menyangka bahwa Jae-in mengenal Direktur Go. Jae-in kesal karena dia hanya dimanfaatkan Direktur Go untuk mendekati Daem. Daem pun berusaha untuk mencairkan suasana bahwa dia sudah mempunyai manajer. Tiba-tiba Soyoung datang. Dia juga terlihat sangat kesal dengan Direktur Go karena dia berusaha untuk mengejar Daem. Namun JH akhirnya menyuruh semuanya untuk bersiap. Syuting pun dimulai. Soyoung memulai dialognya dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi pasien terminal. Hal itu pun membawa Daem akhirnya meluapkan emosinya dan melakukan improvisasi dialog yang dia ucapkan. Soyoung merasa tidak enak dan dia berpamitan sebentar. JH terlihat bangun dan berusaha untuk menenangkan Daem. Namun ternyata Soyoung ingin berbicara dengannya. JH pun menemui Soyoung yang berada di dalam mobilnya. Soyoung mengakui bahwa emosi yang diucapkan adalah emosinya, namun dia mengcovernya dengan peran Junghwa. Tetapi JH memaklumi semua itu dan tidak menyalahkan Soyoung. Tetapi Soyoung masih bingung dengan JH. Tiba-tiba Sungwon datang.
Jeha juga meminta bahwa syuting kali ini sudah berakhir. Semua kru dan pemain akhirnya bisa beristirahat. Kemudian Jungwoo datang, tetapi Sehyeon sedang tidak ingin berbicara dengan siapapun. Di sisi lain, Bu Sungwon juga meminta Jeha untuk memperhatikan Sehyeon juga. Kemudian Daem juga terlihat menemui Sehyeon yang ada di mobilnya. Daem meminta maaf karena dialog improvisasi yang dia ucapkan. Dia merasa bahwa dialog Jungwoo telah menyadarkannya. Daem bersyukur bahwa sampai hari ini dia masih hidup. Saat Sehyeon berusaha memahami Daem justru mengatakan bahwa Sehyeon tidak memahaminya. Dia pun hanya meminta agar Sehyeon pura-pura tidak tahu. Sehyeon akhirnya setuju dengan hal tersebut. Di saat Sungwon dan juga Jeha kembali, ternyata mereka berpapasan dengan Daem. Namun Daem ingin mencari udara segar dan berjalan-jalan sejenak. Sementara saat Sehyeon kembali ke hotel, dia mendapati Direktur Go sudah berada di kamarnya. Ternyata Direktur Go ingin membahas tentang perpanjangan kontrak milik Sehyeon. Namun Sehyeon tidak ingin mendengar semua itu. Nah, kini Direktur Go bertanya apa yang Sehyeon butuhkan. Sehyeon menjawab bahwa hanya ketulusan yang ingin dia dapatkan. Jeha dan juga Daem terlihat berjalan-jalan di pinggir pantai. Jeha khawatir bahwa Daem kedinginan. Namun Daem mengambil posisi yang nyaman dan mengatakan bahwa dia senang melihat wajah Jeha. Daem juga merasa bersalah dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Namun Jeha mengungkapkan bahwa dia mempunyai urusan yang belum selesai dengan Suyong. Kemudian Daem kembali duduk dan mencemaskan Jeha. Tetapi Jeha justru mengatakan kenapa dia mencemaskannya. Daem pun kembali mengakui bahwa semua itu karena dia menyukai Jeha. Sekarang Daem kembali bertanya kenapa Jeha mencemaskannya. Tiba-tiba Direktur Go menghubungi Jeha karena dia ingin menitipkan sesuatu untuk Daem. Direktur Go juga memperingatkan Jeha untuk tidak mengganggu Sehyeon lagi. Karena dulu dia pernah dikhianati oleh Jeha. Keesokan harinya, saat Jun Byun akan mengantar Daem ke Seoul, ternyata Jeha melarangnya. Dia beralasan akan mengantar Daem sendiri. Jun Byun pun menduga semua itu karena cinta. Di sisi lain, Jimmy dan Julmin menjadi semakin dekat. Nampaknya mereka berdua mempunyai perasaan satu sama lain. Nah, Jeha dan juga Daem bersiap untuk kembali ke Seoul. Kemudian terlihat jurnalis No mendatangi rumah sakit Hangguk. Tentu saja dia ingin mencari informasi tentang Daem. Sesampainya di rumah sakit, Daem bertanya apa yang akan dilakukan Jeha setelah mengantarnya. Daem meminta agar Jeha menunggu dia sebentar. Jurnalis No pun bertanya pada salah satu perawat. Dia menunjukkan salah satu foto Daem dan berusaha untuk menggali informasi. Sambil menunggu Daem, Jeha ternyata mendatangi Dr. Kim. Ternyata kaca tersebut adalah pemberian Daem di hari ulang tahunnya. Dan hari ini pula adalah hari ulang tahun Daem. Jeha kemudian bertanya apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan Daem. Dr. Kim pun mengajak Jeha untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka pergi ke tempat pemeriksaan yang sedang Daem lakukan. Tak lama ayah Daem pun datang. Dia mengatakan apakah syutingnya berjalan dengan lancar. Ayah Daem juga mengatakan kemungkinan Jeha akan menyesali semua itu. Nah, karena hari ini adalah ulang tahun Daem, sang ayah sudah menyiapkan kue untuknya. Namun ketika memakan kue itu, Daem terlihat menangis. Tetapi Daem beralasan bahwa dia menangis karena bahagia. Sang ayah pun mulai teringat dengan ibunya yang memiliki sifat seperti Daem. Di sisi lain, Jun Byung juga menjadi semakin dekat dengan Yoo Hoong. Nampaknya Jun Byung mulai menyukai Yoo Hoong karena dia terlihat begitu perhatian. Nah, jurnalis No melihat Daem dan juga Jeha berada di rumah sakit. Saat ditanya apa yang sedang mereka berdua lakukan, Jeha buru-buru membawa Daem untuk pergi. Ternyata jurnalis No memoto mereka secara diam-diam.
Dia juga mempunyai rencana lain. Daem membawa JH untuk pergi ke toko bunga. Ternyata dia dan juga JH akan merangkai bunga yang sudah dipesan oleh Daem. Salah satu bunga yang mereka rangkai melambangkan kesedihan yang abadi. Nah, Bu Sung Won tiba-tiba menerima pesan dari jurnalis No yang mengirimkan foto Daem dan juga JH. Sementara aktris Kim Ji Yeon juga mendatangi tempat persemayaman ibu JH. Daem juga ikut menemani JH untuk mengunjungi tempat peristirahatan ibunya. Dan mereka menemukan Kim Ji Yeon yang selama ini ternyata sering mengunjungi tempat tersebut. Di saat Kim Ji Yeon pergi, Daem mengatakan terima kasih. Namun Kim Ji Yeon hanya menggenggam tangan Daem dan kemudian pergi. JH pun kemudian mengantar Daem pulang. Daem mempunyai pertanyaan apakah JH masih belum percaya tentang cinta yang ada di film Love White. JH mengungkapkan bahwa dia menemukan naskah asli dari Love White yang ditulis oleh ibunya. Dia juga masih mencari tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan ibunya melalui Love in White. Sebelum Daem masuk ke dalam rumah, ternyata JH memberinya bunga. Hal itu sebagai hadiah di hari ulang tahun Daem. Setelah Daem masuk ke dalam rumah, ternyata Kyuyong dan juga ibunya sudah mempersiapkan kejutan untuk Daem. Kyuyong tahu bahwa JH adalah orang yang disukai Daem. Namun Daem mengaku bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Kyuyong tidak yakin bahwa JH mengabaikan dia karena mereka sudah berciuman. JH pun kembali melihat skenario Love in White yang ditulis oleh ibunya. Sang ibu juga mempertanyakan apa itu cinta. Keesokan harinya, JH dan juga Daem kembali ke lokasi syuting. Ternyata Daem sudah mempunyai janji bersama Eunho. JH terlihat cemburu melihat mereka berdua. Eunho tahu bahwa Daem menyukai orang lain. Dia ternyata melihat ketika Daem memayungi JH dan juga melihat ketika mereka berdua berada di tepi pantai. No pun menyarankan Daem untuk pergi ke mercusuar dan melihat matahari terbenam. Sementara JH masih galau menunggu pesan dari Daem. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Daem meminta JH untuk datang ke mercusuar karena dia ingin melihat matahari terbenam bersama. Tanpa pikir panjang, JH langsung berlari menuju ke tempat Daem. Dengan tergesa-gesa, akhirnya JH pun berhasil datang tepat waktu. JH mulai menyadari bahwa selama ini dia menyukai Daem. Kemudian JH mulai mendekati Daem dan juga menciumnya. Suasana menjadi semakin romantis karena matahari terbenam. Dan mereka mengakui perasaannya masing-masing.